Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya ya. Kembali lagi nih ya, kita berjumpa ya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua ya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan kembali nih ya, kembali membahas terkait materi dan tugas mungkin ya. Nanti sekalian kita bahas soalnya ya dan tugasnya. Nah, di sini saya akan membahas terkait teori himpunan dan notasi himpunan ya. Di sini kebetulan menjadi pertemuan ke-14 saya dalam mata kuliah logika informatika di semester 2 ini. Nah, saya ya sebelumnya Hendri Rahman dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika ya, akan sedikit sharing ya. Lebih lengkapnya mungkin lebih jelasnya sharing ya. Berbagi terkait apa yang kita ketahui terhadap materi ini ya. Khususnya terhadap materi teori himpunan dan notasi himpunan ini. Oke, tidak panjang lebar lagi ya teman-teman. Kita langsung bahas aja ya untuk terkait teori himpunan dan notasi himpunan ini. Oke. Nah, oke baik teman-teman. Kita lanjut saja ya langsung. Di sini ada soal ya. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, yang pertama di sini satu ya, diberikan himpunan E sama dengan A dalam kurung ya, dalam kurung di sini A, B, C, D, E dan F. Dan himpunan F ya sama dengan dalam kurung A, B, C, D, E, F, G dan H. Nah, tentukan himpunan hasil dari operasi komplement atau komplement ya. Nah, di sini himpunan E terhadap himpunan F. Ya, lalu untuk yang kedua ya diberikan himpunan G sama dengan dalam kurung di sini 1 2 3 4 5 ya, dan himpunan H sama dengan dalam kurung 3 4 5 6 7. Lalu tentukan himpunan hasil dari operasi selisih simetris ya atau symmetric difference antara G dan H. Lalu yang ketiga diberikan himpunan I ya sama dengan di sini X ya. X dengan garis batas X di sini adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24 ya. Di sini faktor dari 24. Dan himpunan J ya sama dengan X ya dengan garis batas X juga di sini adalah bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, tentukan apakah himpunan I merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan J. Nah, maka dari itu kita selesaikan ya untuk latihan soal ini. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, teman-teman ya, kita bahas langsung saja ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama ya. Soalnya yang tadi sudah saya bacakan. Nah, di sini soal yang pertama. Nah, ya, komplement himpunan E terhadap himpunan F adalah himpunan elemen-elemen yang ada di himpunan F. Nah, tetapi tidak ada di himpunan E. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, masih di yang soal yang pertama. Nah, di sini ya, komplement himpunan E terhadap himpunan F ya adalah himpunan elemen-elemen yang ada di himpunan F. Nah, tetapi tidak ada di himpunan E. Nah, di sini himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F. Lalu himpunan F di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya masih di yang pertama ya. Nah, jadi kita akan selesaikan satu persatu. Nah, di sini komplement himpunan E terhadap himpunan F adalah himpunan elemen-elemen yang ada di himpunan F, tetapi tidak ada di himpunan E. Nah, di sini himpunan E sama dengan A, B, C, D, E, F ya, kurung kurawal. Nah, di sini F sama dengan A, B, C, D, E, F, G, kurung kurawal ya dalam kurung. Nah, maka komplement E terhadap F adalah di sini F ya. Nah, F dan E ya sama dengan G dan H. Nah, F di sini G dan H. Ya, F. Ini kan F dan E. Ya. Di sini komplementnya yaitu E terhadap F di sini. Nah, E terhadap F gitu ya. Jadi di sini G dan H. Gitu, teman-teman.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk soal yang pertama tadi kita sudah menyelesaikannya, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini soal kedua ya sebagai berikut ya. Telah saya sebutkan tadi di awal ya terkait latihan soalnya. Ini soal yang kedua ya, saya tampilkan kembali. Nah, lalu di sini, nah, selisih simetris dari dua himpunan adalah himpunan elemen-elemen yang ada di salah satu dari dua himpunan ya, tapi tidak ada di keduanya. Nah, misal ya di sini G sama dengan ya himpunannya 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu H sama dengan ya 3, 4, 5, 6, 7 ya dalam kurung kurawal. Nah, di sini masih soal yang kedua ya. Nah, setelah kita melihat ya terhadap selisih dari dua himpunan ya ini. Nah, di sini G ya dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan H 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka selisih simetris G dan H adalah G delta H sama dengan ya G delta H sama dengan dalam kurung G ya G H ya. Lalu kita gabungkan ya di sini gabungkan dalam himpunan ini dalam kurung H dan G ya dalam kurung di sini. Oke. Nah, oke, baik teman-teman ya. Masih kita lanjutkan ya. Masih di soal yang kedua. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah kita mengetahui di sini ya. Nah, maka selisih simetris G dan H adalah di sini G delta H sama dengan dalam kurung G H ya. Lalu kita gabungkan himpunan ini dengan ya H dan G ya. Seperti pernyataan ini ya. Nah, selisih simetris dari dua himpunan adalah himpunan elemen-elemen yang ada di salah satu dari dua himpunan, nah tetapi tidak ada di keduanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya G delta H sama dengan kurung kurawal 1,2. Nah, ya kita gabungkan di sini dengan H ya himpunannya 6,7. Nah, yang ada dan tidak ada. Jadi G di sini 1,2. Nah, 1,2 kan tidak ada di dalam himpunan H. Ya. Jadi di sini 1,2. Nah, lalu yang H 6,7. Nah, 6,7 ini tidak ada di himpunan G. 6,7 nggak ada kan? Karena dia 1 sampai 5. Gitu kan. Nah, maka dari itu di sini kita gabungkan dengan hasil yang H ini 6,7. Nah, setelah kita gabungkan ya dari dua himpunan ini ya di sini G delta H sama dengan ya mendapatkan himpunan ya 1,2. Nah, ini 1,2 dan H-nya yaitu 6,7. Nah, ini. Nah, jadi di sini ya selisih simetris dari dua himpunan adalah himpunan elemen-elemen yang ada di salah satu dari dua himpunan. Nah, dari dua himpunan ini. Nah, tapi tidak ada di keduanya nih. Himpunan ini tidak ada di keduanya nih. Ya, nilai ataupun value ini tidak ada di kedua himpunan ini. Nah, 1,2 kan adanya di G. 6,7 adanya di H. Nah, ketika kita mencari di 6,7 di G otomatis nggak ada kan? Karena dia himpunannya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan yang H 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di antara keduanya ini tapi tidak ada. Itu ya. Seperti itu, teman-teman pengertiannya. Kita lanjutkan. Di sini untuk soal yang ketiga ya. Kita lanjutkan. Nah, apakah himpunan I merupakan himpunan bagian dari himpunan J? Nah, pertanyaannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk soalnya kan tadi saya sudah sebutkan, saya tampilkan kembali untuk teman-teman mengingat soalnya ya. Nah, di sini masih di yang ketiga. Nah, setelah kita meneliti soal ini, nah apakah himpunan I merupakan himpunan bagian dari himpunan J? Nah, kita dapat ketahui di sini I sama dengan himpunan X ya. Di sini garis lurus ini adalah garis pembatas. Ya. Garis pembatas X adalah bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24 ya. Jadi merupakan faktor dari 24 ini himpunannya ya. Nah, sama dengan di sini anggota himpunannya 1, 2, 3 ya 4, 6, 8, 12 dan 24.
Nah, gitu kan. Jadi merupakan suatu bilangan bulat positif ya dari faktor 24. Nah, maka himpunannya seperti ini. Tuh, teman-teman. Nah, jadi untuk yang J di sini sama dengan X ya. Nah, garis pembatas ini X adalah ya bilangan prima antara 1 dan 10. Nah, jadi J ini ya, yang kedua ini J bilangan prima di antara 1 dan 10. Nah, antara 1 dan 10 yaitu di sini himpunannya 2, 3, 5 dan 7. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas ya. Nah, untuk yang selanjutnya akan kita bahas kembali di sini. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini. Ya. Nah, setelah disebutkan tadi I dan J-nya, nah untuk menentukan apakah I ya adalah subset dari J, ya kita harus memeriksa apakah setiap elemen di I ada di J. Nah, demikian ya. Nah, kita buat elemen I adalah di sini ya. Anggota himpunannya 1 sampai 24 ya. 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Nah, ini ya. Ini. Nah, lalu untuk elemen J adalah 2 3 5 dan 7. Artinya bilangan prima antara 1 dan 10. Gitu ya. Kalau untuk yang I ini kan menunjukkan X ini bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari 24. Nah, maka seperti ini himpunannya. Tuh, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini. Nah. Nah, ya di sini. Setelah kita mengetahui di sini ya, himpunan I dan himpunan J ya. Nah, untuk menentukan apakah I subset J, nah kita harus memeriksa apakah setiap elemen di I ada di J. Nah, berikut di sini ya, elemen I adalah ya anggota himpunannya 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Lalu elemen yang J adalah anggota himpunannya 2 3 5 7. Nah, I subset J sama dengan 2,3 ya. Nah, di sini hanya 1. Nah, mengapa demikian? Nah, di sini ya. Nah, karena tidak semua elemen I ya, ada di J. Nah, maka I bukan merupakan himpunan bagian dari J. Nah, ya. Nah, maka di sini I bukan merupakan himpunan bagian dari J. Nah, kan di sini sudah tahu ya, teman-teman. Nah, di sini anggota elemen ya. Elemen yang I adalah 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Nah, kita bahas ya agar lebih mengerti. Nah, di sini untuk elemen J adalah 2 3 5 7. Nah, I subset J sama dengan 2,3. Nah, ini I subset J 2,3 ya. Nah, hanya satu. Nah, karena tidak semua elemen I ada di J. Nah, tidak semua elemen I ini ada di J. Gitu kan? Gitu. Dan maka I bukan merupakan himpunan bagian dari J. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini hanya satu, teman-teman ya. Nah, jadi demikian ya untuk jawaban soal ini ya. Kita lanjutkan. Oke, teman-teman ya. Yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait materi teori himpunan ini ya. Sekaligus menjadi tugas pertemuan ke-14 saya terhadap mata kuliah logika informatika ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ya dapat diterima, bisa bermanfaat untuk kita semua ya, untuk teman-teman semua, dan khususnya secara pribadi untuk saya pribadi ya, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang setelah saya sampaikan ini dapat mengedukasi terkait pembelajaran ini ya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton ataupun melihat video ini ya dari awal hingga akhir, atau dari video-video awal saya ya, video-video sebelumnya sampai saat ini ya, video-video yang telah saya buat ya.
dalam video pembahasan materi ataupun tugas ini ya dalam perkuliahan saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna khususnya ya. Nah, ini juga menjadi motivasi ya untuk saya agar lebih maksimal lagi belajarnya ya. Apapun itu mata kuliahnya, kita harus tetap semangat ya. Kita hadapi, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan segala soal ataupun segala tugas yang diberikan oleh guru kita ataupun dosen kita ya. Sekali lagi mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya apabila ada tutur kata yang salah dalam penjelasan materi ataupun tugas ini ya. Sekali lagi saya mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you next time. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.